Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus. Baik, pagi ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Amsal 21 ayat 25 dikatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Di dalam ayat ini kita belajar ya tentang bagaimana seorang pemalas itu. Ya, ini memang sangat unik. Dikatakan si pemalas itu kalau dari terjemahan tadi katakan si pemalas itu mengingini banyak hal. Ya, sebenarnya ketika seorang menginginkan sesuatu itu baik sekali. Tetapi kombinasi yang tidak tepat adalah ketika mereka menolak untuk bekerja. Ya, sesungguhnya orang ketika menginginkan banyak hal, ya, untuk mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan itu, ya, itu sebenarnya harus dilakukan dengan bekerja. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan keinginan di dalam hati kita. Tetapi ya tidak boleh tidak harus didapatkan dengan bekerja. Bahkan kita tahu Yesus sendiri karena kasihnya kepada manusia, dia ingin menyelamatkan manusia. Tetapi Yesus Allah tidak hanya menginginkan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika Allah menginginkan keselamatan manusia, ya, mau tidak mau, dia harus mengirim anaknya yang tidak berdosa ke atas muka bumi. Kita tahu bagaimana Yesus di dalam kehidupannya, lahir di kandang domba, dibesarkan di keluarga Yusuf, menjadi seorang anak tukang kayu, dan sepanjang 30 tahun dia ada membantu orang tua jasmaninya, ya, orang tua di atas muka bumi ini, yaitu sebagai tukang kayu. Dan selama 3 tahun dia dalam kehidupannya, Yesus melakukan banyak hal. Yesus bekerja keras, bahkan dia mati di kayu salib, mati dengan sangat tragis, ya, dengan sangat keras. Jadi saudara, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, tentunya dalam konteks hal yang baik, hal yang benar, saudara, kita tidak bisa mendapatkannya hanya dengan bermalas-malasan, hanya dengan ongkang kaki istilah orang Medan. Ya, kita tidak bisa mendapatkannya hanya dengan menginginkan dan membuat perencanaan, tetapi memang itulah cara Tuhan untuk kita mendapatkan apa yang yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Ada memang orang-orang mendapatkan sesuatu itu seperti durian runtuh. Ya, durian runtuh itu artinya orang tidak melakukan sesuatu, ya, tidak bekerja keras tapi mendapatkan sesuatu. Ya, contohnya saja orang-orang yang mendapatkan undian berhadiah. Tetapi sesungguhnya itu bukan cara yang Tuhan sudah tetapkan untuk manusia mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya orang ketika mendapatkan sesuatu seperti durian runtuh tadi, maka tidak lama apa yang dia dapatkan itu akan segera habis. Ya, karena memang dia tidak mengalami pengalaman-pengalaman kesusahan. Itu biasanya akan terjadi, ya, kepada anak-anak yang hanya mengharapkan warisan orang tuanya juga. Oh, mereka berpikir orang tuanya kaya raya gitu ya. Lalu mereka tidak melakukan apapun, hanya berharap ketika satu kali orang tuanya akan dipanggil Tuhan, nah lalu dia akan mendapatkan warisan. Nah, tapi biasanya yang demikian itu warisannya tidak akan bertahan lama dan akan segera habis. Ya, nah, kita tahu di dalam Alkitab sejak penciptaan manusia, Allah telah menempatkan manusia itu di Taman Eden, ya, untuk
memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Ya, sebenarnya segala sesuatu di Taman Eden kalau kita baca di dalam Alkitab itu sudah tersedia. Tetapi Tuhan tetap menaruh manusia itu di Taman Eden. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ya, jadi memang orang-orang Yunani berpikir bahwa bekerja itu adalah kutuk. Itulah sebabnya orang Yunani lebih suka mereka ngobrol-ngobrol. Ya, kalau kita di Medan ini di kedai kopi gitu ya, ngobrol-ngobrol, bicara sana sini, ya, membahas situasi-situasi politik dan lain sebagainya. Ya, nah, kenapa? Karena bagi orang Yunani bekerja itu adalah kutuk. Ya, karena firman Tuhan berkata, ketika manusia jatuh dalam dosa, dengan bersusah payah, engkau akan bekerja dan tanah akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Nah, mereka mengambil air itu dan berkata, orang yang bekerja keras itu adalah orang yang hidup dalam kutuk. Nah, sebenarnya tidaklah demikian. Ya, sebab sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia Tuhan sudah suruh untuk bekerja, untuk memelihara dan mengusahakan ya Taman Eden. Ya, jadi saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita diajak untuk bekerja keras di dalam segala sesuatu. Ya, firman Tuhan berkata, apapun yang didapatkan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Ya, jadi apa saja yang dipercayakan kepada kita, ya, apa saudaraku, di dalam kehidupan di tengah-tengah rumah tangga kita, ya, kita perlu bekerja dengan keras ya untuk membersihkan rumah, ibu-ibu yang memasak, ya, anak-anak yang membantu orang tua, itu perlu diajar untuk bekerja dengan keras, tidak bermalas-malasan, ya. Bahkan dalam kehidupan orang-orang Barat, saudara, ketika mereka ingin mengajar anak mereka, ya, memiliki sikap hati yang ingin membantu orang lain, sikap hati yang mau berbagi kepada orang lain. Ya, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, dia pergi ke tetangganya. Kebetulan dia lihat tetangganya itu ya banyak daun-daun pohon-pohonan di depan rumahnya, ya, dan belum ada orang yang membersihkannya. Lalu hamba Tuhan ini mengetuk pintu rumah dari tetangganya tersebut, dan dia berkata, bolehkah kami membantu membersihkan halamanmu? Ya, tetangganya bilang, oh jangan. Kalau kamu memang mau mengerjakannya, saya akan bayar. Saya sudah cari orang yang mengerjakan ini, belum dapat. Jadi nggak apa-apa, saya akan bayar, katanya. Hamba Tuhan ini bilang begini, oh jangan, bukan itu tujuan saya. Dia berkata, saya ingin mengajar anak-anak saya untuk membantu orang lain, bekerja dan membantu orang lain. Ya, dan begitulah caranya untuk mengajar anak-anaknya, ya, bekerja keras, Bapak Ibu. Jadi penting sekali, ya. Dalam itu harus dimulai dari rumah tangga kita, ya. Dimulai dari rumah tangga kita. Bagaimana kita memiliki sikap hati untuk bekerja, ya, sehingga orang yang bekerja itu, ya, itu menjadi modal besar, ya. Orang yang bekerja itu merupakan modal besar dari keberhasilan sebenarnya, modal besar daripada kesuksesan sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Jadi, nah, apalagi yang kita dapatkan dalam hidup kita, pekerjaan kita sendiri, ya, pekerjaan kita sendiri, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya, apapun pekerjaan kita, ya, itu kita harus kerjakan, harus kita pikirkan, harus kita renungkan, ya, harus kita gali, ya, sehingga kita semakin hari itu semakin pintar, ya. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, ya, orang yang akhirnya menemukan dan membuat pesawat terbang, ya, itu memang dimulai dari imajinasi, ya. Kita tahu orang yang menemukan pesawat terbang, ya, saya lupa namanya, mereka adalah kedua orang bersaudara, Bapak Ibu, ya. Mereka melihat burung terbang di udara, ya, dan mereka berpikir, wow, kalau seandainya manusia bisa terbang, nah, dibilang
akan mudah sekali, cepat sekali untuk mencapai satu tempat. Lalu kepikiranlah bagaimana manusia bisa terbang, ya. Lalu dirancanglah pesawat. Dan tentunya untuk merancangkan itu nggak bisa cuma angan-angan, ya. Nah, sebenarnya bukan mereka yang pertama kali memikirkan rancangan untuk membuat pesawat, ya. Bahkan mereka ini orang-orang yang sederhana, tidak punya banyak modal, ya. Tapi ada orang yang lebih memiliki banyak modal dan mereka juga memiliki angan-angan. Nah, tetapi mereka tidak bekerja cukup keras untuk merealisasikannya, ya. Akhirnya kedua orang bersaudara inilah, ya, yang akhirnya merealisasikannya. Tentu perlu bekerja keras, perlu inovasi. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu tidak bisa kerjakan dengan bermalas-malasan. Itu tidak akan bisa kita capai tanpa kita fokus, ya. Karena satu hal yang paling penting di sana adalah supaya itu bisa tercapai, itu dibutuhkan yang namanya ketekunan, Bapak Ibu. Ya, tanpa ketekunan, tanpa kesungguhan, ya, itu tidak akan mungkin tercapai. Amsal 22 ayat 29 dikatakan begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa saja dalam hidup ini, termasuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita, sudahkah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita memikirkannya, merenungkannya, dan mengerjakannya dengan segenap hati kita? Tidak ada satupun, ya, yang kita dapat itu dengan bermalas-malasan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, ini penting sekali. Memang kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang kemalasan, ya, kerajinan. Kita udah berapa ayat kita belajar Bapak Ibu, ya. Dari kitab, kalau saya mau ulang sedikit, ya, dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11, kita diperingatkan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, saudara, Salomo ini, ya, memperhatikan bagaimana, ya, perilaku semut, ya. Nah, perilaku semut ini, ya, dia katanya dalam ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya, dia mungkin tolong di mute, ya, yang belum di mute, tolong di mute dulu apanya. Oke, thank you. Nah, saudara, Salomo ini, ya, kita tahu Salomo ini adalah orang yang terbijak yang pernah ada di atas muka bumi. Dia memperhatikan perilaku semut. Ya, bagaimana dia seorang raja masih bisa punya kesempatan untuk memperhatikan perilaku semut, untuk kita bisa belajar daripada semut. Ya, dikatakan dia tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, tapi ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Bapak Ibu, memang bekerja keras tidak satu-satunya yang membuat orang bisa memiliki keberhasilan, ya. Tidak satu-satunya, ada faktor-faktor yang lain. Tapi paling tidak, bekerja itu adalah merupakan salah satu faktor yang terbesar. Contohnya Bapak Ibu, kadang-kadang seseorang, ya, punya angan-angan, mau berhasil, mau sukses, ya, mau mendapatkan sesuatu. Tapi kerap kali, ya, itu di dalam pemikirnya sendiri banyak halangan, banyak tantangan, ya. Makanya firman Tuhan bilang, si pemalas itu punya banyak angan-angan, ya. Lalu dia berkata, di luar itu ada singa, katanya. Ya. Nah, jadi begitu banyak sebenarnya, ya, angan-angannya, tapi pikirannya sendiri sudah
menghalangi. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Ya, jadi pemikirannya sendiri sudah menghalangi dia. Jadi sebenarnya apapun yang kita kerjakan itu harus dimulai dengan langkah pertama. Ya, kita tahu pepatah berkata, ya, untuk mencapai langkah 1000 langkah, ya kamu perlu satu langkah pertama. Kita lakukan dulu saja. Nah, biasanya apa? Ketika kita mulai melakukannya, apalagi kita anak Tuhan, maka Tuhan akan mengajari kita. Ya, Tuhan akan mengajari kita. Ya, memang dibutuhkan perencanaan yang matang. Ya, dibutuhkan perencanaan yang matang. Tapi paling tidak, kita pun tidak perlu takut gagal. Paling tidak, kita sudah berusaha. Karena katanya, lebih bagus berusaha dan gagal daripada tidak berusaha apa-apa. Ya, lebih bagus berusaha dan gagal daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan kita merasa kecewa yang mendalam ketika kita mulai berusaha dan kita gagal. Nah, faktor yang lain yang memang sama seperti kitab Amsal ini tadi berkata, ya, pernahkah engkau melihat orang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Nah, diperlukan apa? Ya, selain daripada memulai, diperlukan kecakapan. Nah, kecakapan itu akan digali dengan sendirinya. Ya, ketika orang mulai, maka dia akan semakin expert. Makanya dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Dibutuhkan yang namanya ketekunan. Ya, ketekunan itu sangat penting. Ya, terus ya melakukan, tekun melakukan. Ya, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Ya, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Ya, ini bagian yang penting Bapak Ibu. Ya, nah makanya Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, dalam hal apa saja. Janganlah kerajinan kita kendor. Kita membutuhkan ketekunan. Ya, sebelum semuanya itu, ya kita akan dapatkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi perlu memulai, ya, perlu kerja, perlu kecakapan, perlu ketekunan. Ya, Alkitab berkata, ya Yesus, ya tekun sampai mati di kayu salib. Ya, nah jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan sebuah peringatan kepada kita, ya, supaya kita jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah bermalas-malasan dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Gali terus, ya, kerjakan terus, ya. Nah, ada satu ayat emas saya, Bapak Ibu, ya, ini saya jadikan ayat emas saya, itu Yohanes 5:17, dia berkata begini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, Yohanes 5:17. Ya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, jadi hidup kita ini memang harus untuk bekerja. Tubuh kita ini memang harus bergerak, harus bekerja. Ya, Yohanes 9:4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Selama masih ada waktu, marilah kita bekerja. Malah kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun itu. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di sanalah kita akan mendapatkan kepuasan. Di sanalah kita akan mendapatkan siapa diri kita. Ya, itu kita akan mendapatkannya ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mau berkata, mari selamat bekerja hari ini. Apapun yang harus engkau kerjakan hari ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Ya, biar Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu untuk kami tidak memakan makanan kemalasan, supaya kami tidak hidup di dalam kemalasan, tapi kami boleh Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami.
dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami menjadi seorang yang rajin, yang tekun Tuhan, tidak berhenti oleh banyaknya tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Kami terus bekerja, baik itu dalam pekerjaan sekuler kami, maupun dalam pekerjaan rohani kami. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya firman-Mu berkata, jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.